Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ya melihat orang satu sisi wajahnya itu kayak melorot ya, kalau kayak nggak simetris gitu ya. Nah, ini sering salah mengartikan orang. Nah, kondisi ini sering dibilang stroke ya, padahal bukan ya. Walaupun mirip-mirip itu bukan. Mungkin teman-teman ya ada saudara ataupun tetangga yang pernah mengalaminya. Nah, teman-teman ya, Bell palsy adalah kelumpuhan pada satu sisi otot wajah ya, jadi sehingga satu sisinya itu nampaknya melorot. Nah, jadi nggak simetris ya, ini normal tiba-tiba ini melorot. Nah, Bell palsy ini bisa terjadi tiba-tiba, tetapi biasanya ini nggak permanen ya, bisa balik lagi. Nah, Bell palsy ini bisa terjadi pada siapa saja. Nah, akan tetapi yang paling sering terjadi adalah ibu hamil, penderita diabetes, ya, penderita saluran infeksi saluran pernapasan bagian atas ya, misalkan flu ya. Nah, itu yang paling sering. Nah, banyak orang yang mengira Bell palsy sebagai stroke ya, karena sama-sama bikin wajahnya itu nggak simetris padahal berbeda. Nah, teman-teman ya, kenapa berbeda? Karena kalau Bell palsy itu hanya bagian wajah saja. Nah, ini kalau stroke kan biasanya wajah, kemudian anggota geraknya ikut kena, kalau ini tidak. Nah, biasanya ini bisa pulih ya, itu dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Bisa lebih cepat. Dok, apa penyebab Bell palsy? Nah, untuk penyebab Bell palsy ini terjadi ketika saraf yang mengendalikan otot wajah yaitu mengalami peradangan. Nah, peradangan tersebutlah ya akhirnya menyebabkan sarafnya itu terhimpit ataupun bermasalah lah, intinya saraf tersebut yang mempersarapi bagian otot wajah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya bikin otot wajahnya itu lumpuh ya, kemudian melorot, nggak simetris. Nah, biasanya bisa juga ya karena infeksi, misalkan virus herpes simplex, kemudian varicella zoster, cytomegalovirus. Kemudian ya teman-teman, selain virus ya, Bell palsy juga bisa terjadi karena infeksi telinga bagian tengah. Kemudian sarkoidosis ya, tumor pada kelenjar ludah. Kemudian tekanan darah tinggi ya, diabetes. Nah, kemudian juga bisa ketika wajah ini terpapar dingin ya, misalkan kipas angin terus menerus kena bagian wajah, bisa akhirnya Bell palsy. Ataupun misalkan paparan udara dingin, teman-teman pakai motor malam-malam nggak pakai helm ya, bisa juga. Ataupun teman-teman berbaring di lantai ya, bagian wajahnya nempel di lantai dingin dalam waktu yang lama ya, bisa juga Bell palsy. Ini meningkatkan resiko intinya. Nah, apa saja faktor resiko orang mengalami Bell palsy? Nah, ini biasanya usianya 15 sampai 60 tahun. Nah, kemudian ada penyakit autoimun ya. Ini bisa juga sedang hamil. Nah, umumnya di trimester ketiga. Kemudian ada sedang flu ya, flu ataupun infeksi saluran pernapasan atas. Nah, ataupun riwayat keluarga juga ya, obesitas, kemudian diabetes, punya darah tinggi atau hipertensi ya, punya masalah kolesterol tinggi ya, terpapar udara dingin terus-menerus ya, bagian wajah kipas angin misalkan udara dingin ya, ataupun lantai dingin. Nah, jadi itu bisa meningkatkan orang mengalami Bell palsy. Nah, jadi ya nggak heran ya, banyak kasusnya kena kipas angin tiba-tiba mukanya menyot ya, itu banyak ya saya temukan. Ataupun ketika teman-teman nggak sadar ya, pagi-pagi ya tiba-tiba udah melorot. Nah, pas bangun tidur ya, itu juga bisa. Nah, apa saja gejala untuk Bell palsy? Nah, gejala Bell palsy ini ya dapat bervariasi. Nah, tapi ini tergantung ya, ringan, ya sedang ataupun berat. Nah, itu gejalanya tiba-tiba. Yang jelas ya, bagian wajah itu mengalami kelumpuhan pada satu sisi ya, satu sisi mendadak. Nah, kemudian ini dapat berlangsung 2 minggu sampai 6 bulan. Nah, biasanya nggak permanen, bisa sembuh ya. Nah, tapi sebaiknya diobati ya biar cepat sembuh. Nah, kemudian ya, kedua sisi wajah bisa, tapi jarang. Ya, umumnya memang sebelah. Bisa kanan, bisa kiri. Karena kelumpuhan wajah tadi, ya ini wajahnya ya tentu akan berbeda ya, melorot. Kemudian bentuk wajahnya juga akan berubah. Ya, kemudian senyumnya itu sulit. Senyum sulit ya, karena sebelah melorot. Kemudian menutup mata sulit juga.
Nah, kadang teman-teman ya, ini akan mempengaruhi ya posisi bibir juga akan pengaruh. Bisa juga ya akhirnya air liur ikut keluar. Bisa juga teman-teman ya mengalami gejala lain ya, misalkan disertai dengan rasa nyeri ya di rahang, belakang telinga. Nah, kemudian sakit kepala, kemudian lidahnya itu kurang berasa ya, ataupun agak kurang mengecap. Nah, kemudian matanya jadi kering ya. Nah, otot wajahnya jadi berkedut-kedut. Nah, air liur menetes tadi seperti ngiler yang saya sebutkan ya. Nah, kemudian telinga bisa berdenging ya, ataupun tinnitus ya, sensitif terhadap suara. Bagaimana cara mendiagnosa dari Bell palsy? Ya, tentu dokter akan melakukan anamnesa ya, ataupun tanya jawab ya seputar keluhan ya, kemudian nanti mencari kenapa bisa ya mengalami hal tersebut ya, baru dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang. Nah, kalau pemeriksaan fisik ya mungkin dinilai ya otot-otot wajahnya, matanya, mengangkat alis ya, kemudian senyum ya, kemudian menyudutkan bagian wajah ya, untuk menilai ya ataupun mendeteksi bagian mana yang mengalami masalah. Ya, kemudian jika diperlukan ya mungkin dilakukan pemeriksaan penunjang, bisa EMG ya, elektromiografi, MRI, CT scan, ataupun tes darah. Dok, bagaimana cara mengatasi ataupun mengobati Bell palsy? Nah, untuk obat-obatannya ya memang harus dengan resep dokter ya. Nah, biasanya diberikan kortikosteroid. Nah, misalkan metilprednisolon ya. Nah, ini untuk meredakan peradangan pada saraf ya, saraf di bagian wajah. Nah, kemudian obat ini akan lebih efektif kalau seandainya baru mengalami ya masalah Bell palsy, langsung diobati ya cepat membaik ya. Kemudian kalau disebabkan oleh virus ya diberikan antivirus, misalkan ya aciclovir ya, valaciclovir. Nah, jadi diberikan antivirus kalau penyebabnya virus. Nah, kemudian ya obat pereda nyeri juga bisa diberikan kalau seandainya teman-teman mengalami nyeri, misalkan paracetamol ya, ibuprofen. Nah, kemudian supaya cepat sembuh ya, ini bisa dilakukan fisioterapi supaya menunjang kesembuhannya cepat. Nah, untuk perawatan mandiri ya teman-teman bisa pakai tetes mata ya supaya mempercepat penyembuhan. Kemudian pakai salep mata ya, ataupun gunakan perekat ataupun penutup mata saat tidur ya. Gunakan pelindung mata, kacamata. Minum dengan sedotan ya agar airnya nggak netes-netes, istirahat cukup. Kemudian minum obat sesuai dengan instruksi dokter kalau seandainya teman-teman minum obat. Apa saja komplikasi dari Bell palsy? Nah, untuk komplikasinya ya, ini kalau seandainya kejadiannya tidak diharapkan ya, bisa rusak permanen ya pada saraf wajah. Nah, kemudian ya ini akan mempengaruhi ya simetris wajah teman-teman. Kemudian bisa mengalami masalah di penglihatannya, bisa mengalami masalah di pengecapannya, bisa mengalami gangguan bicara ya. Nah, jadi teman-teman ya sebaiknya kalau seandainya mengalami Bell palsy ya harus diobati. Kalau seandainya teman-teman, oh ini tiba-tiba kok mukanya melorot, nah itu diobati. Bagaimana kita mencegah Bell palsy? Nah, untuk mencegah Bell palsy ya tentu ini harus diketahui penyebabnya tadi ya. Kalau seandainya karena diabetes, hipertensi, kayak kolesterol tinggi ya harus dikontrol dengan baik. Ya, kemudian ya hindari paparan dingin. Kalau pakai kipas angin ya pantulkan ke dinding, jangan langsung ke muka ya. Nah, kemudian kalau pakai motor, pakai helm, berbaring jangan ke lantai langsung, apalagi muka yang menyentuh lantai langsung. Nah, untuk obesitas, jaga berat badan agar ideal ya, turunkan, jangan obesitas. Nah, kemudian teman-teman juga ya harus kelola stres dengan baik, istirahat cukup, ya rajin cuci tangan, ya misalkan dari kamar mandi, ya cuci tangan, mau makan, sudah makan, cuci tangan, habis keluar rumah, cuci tangan. Intinya jaga kebersihan diri ya, untuk mencegah infeksi juga. Oke teman-teman, ya itu tadi tentang Bell palsy, jadi beda dengan stroke, jadi jangan mukanya melorot, misalkan ke dokter, kenapa ini stroke dok? Nah, jadi sudah mendiagnosa sendiri ya. Nah, itu padahal bukan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.